Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Ardiba dan kali ini kita akan bahas tugas pemrograman mobile yang ketujuh. Jadi di sini kita diminta untuk membuat sebuah kelas dalam Python. Terdiri dari kelas name, kemudian kelas docstring dan kelas body. Jadi kelas ini memiliki docstring atau string dokumentasi yang bersifat opsional. Artinya bisa ada ataupun tidak. Nah, ini kelas sederhana detailnya. Pertama, kelas karyawan. Lihat ya tampilannya teman-teman. Dari variabel jumlah karyawan itu variabel kelas yang dibagi ke semua instance atau objek dari kelas ini. Nah, variabelnya ini bisa diakses dari dalam ataupun luar kelas dengan menggunakan notasi titik. Yang pertama itu karyawan dan jumlah dan spasi karyawan lagi. Nah, setelah itu ada metode in yang di sini kita masukkannya metode konstruktor, yaitu yang metode khusus yang mana digunakan dalam Python, yaitu sama gitu, harusnya ada argumen pertama bernama self. Nih, dia ini self-nya. Kemudian pada saat pemanggilan fungsi nanti argumennya ini otomatis nanti ditambahkan oleh Python itu sendiri. Dan Anda tidak perlu menambahkannya lagi pada saat memanggil fungsi. Kemudian ada instansi objek. Di sini untuk membuat sebuah kelas kita bisa memanggil nama kelas dengan argumen sesuai dengan fungsi ini. Pada saat kita mendefinisikannya, ini dia dari 17 ke 20 ini instansi objeknya. Kemudian setelah itu ada kita mengakses atribut objek. Jadi di sini kita akses atributnya. Nah, kita itu bisa mengakses atribut objeknya dengan menggunakan operator titik. Nah, seperti yang kita lihat ya dari line 22 sampai 24, di sini variabel kelasnya bisa diakses dengan menggunakan nama kelasnya seperti itu. Coba hasilnya kita lihat dulu. Nah, ini hasilnya gajinya 1 juta, budinya 2 juta, total karyawannya 2. Oke. Kemudian kita akan mengubah atribut objek. Pertama kita enter aja karyawan 2 sama karyawan satunya, satukan aja. Nah, tambahkan print setelah mengubah. Setelah itu kita masukkan karyawan 1 sama dengan karyawan Ratna, masukkan gajinya 100 nih. Kemudian karyawan 2 Bambang, gajinya 200. Kemudian karyawan 1 udah tampilkan profil, karyawan 2 juga tampilkan profil, baru nanti print total karyawan sama dengan karyawan dan jumlah karyawan. Oke, kita run hasilnya. Hasilnya seperti ini. Jadi di sini dia karyawan 2-nya setelah mengubah gitu. Nah, setelah itu kita menambah atribut objek nih. Kita jadikan karyawan 3 sama karyawan 4 lagi, si Ratna dan Bambang. Berarti kita delete aja ini, kita pindahkan ke sini aja, kita copy aja ya, boleh. Nah, di karyawan 2, setelah itu langsung karyawan 3 tambah dengan karyawan Ratna 100. Jadi Ratnanya nih jadi karyawan 3. Lalu karyawan 4-nya Bambang 200, jadinya 200 ya. Lalu setelah itu tampilkan profil karyawan 1, 2, 3 dan 4. Baru kita print total karyawannya. Nah, setelah kita run, kita akan lihat nih hasil si Sarah oke, 1 juta, Budi 2 juta, Ratna 100, Bambang 200 dan total karyawannya 4. Oke, tambahkan lebih banyak fungsi gitu. Kita di sini tambahkan lagi karyawan 1 gaji, kemudian true jika atribut gaji ada. Kemudian di bawahnya pakai getat. Jadi karyawan 1 gaji mengembalikan nilai dari atribut gaji. Kemudian karyawan 1 lagi gaji 101.600.000 mengatur nilai atribut gaji. Kemudian di bawahnya ada delapan karyawan 4 gaji menghapus atribut gaji. Oke, setelah karyawan 4 selesai, baru langsung karyawan 1 tampilkan profil, 2, 3, 4 juga begitu, dan print total karyawan. Coba ya kita run lagi. Tada, dia muncul begini. Nama Sarah 1 juta, oke, Budi 2 juta, Ratna 100, Bambang 200, total karyawan 4. Nah, ada lagi di bawahnya nama saya 600.000, Budi 2 juta, dan Ratna 100, Bambangnya tidak ada. Karena memang kita tidak taruh Bambang ya, hasilnya sesuai dengan dimana gaji awal memang tidak ada untuk line ini. Kita beralih, selanjutnya itu atribut kelas built-in. Jadi di sini kita masukkan dextract kelas Python-nya memiliki atribut built-in atau bawaan yang mana bisa diakses menggunakan operator titik. Jadi atribut kelas itu ada dict, kemudian ini maksudnya dictionary yang berisi namespace dari kelas. Kemudian yang kedua itu kita masukkan doc, yaitu mengakses string dokumentasi atau docstring dari kelas. Kemudian yang ketiga itu ada name, yaitu nama kelasnya. Keempat ada modul, yaitu nama modul tempat kelas didefinisikan. Nah, nilai atribut ini maksudnya mode interaktif, yaitu min.
Jadi basis yang kelima ini basis yaitu dasar dari kelas. Nah, jadi bila tidak ada kelas berarti tidak merupakan turunan dari kelas lain. Jadi makanya induknya juga kelas objek seperti itu. Oke ya, kita run ya. Jadi dia akan muncul hasil seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita ke penghancuran objek atau pengumpulan sampah, garbage collection. Jadi Python ini dia menghapus objek teman-teman yang sudah tidak terpakai secara otomatis untuk menghemat memori. Nah, proses garbage collection. Jadi kolektor sampah itu terus berjalan pada saat program dieksekusi dan dituju pada saat tidak ada lagi referensi atau variabel yang merujuk pada objek. Kita contohnya seperti ini ya teman-teman. Itu berulang sebanyak 3 kali. Nah, baru nanti ada di bawahnya poin dihancurkan seperti itu. Oke, kita next. Sekarang kita menuju ke pewarisan atau inheritance kelas. Untuk diketahui bersama bahwasanya kita itu bisa menurunkan karakteristik sebuah kelas baru. Nah, dibandingkan dengan kelas baru dari awal, nah turunannya itu disebut dengan kelas anak atau child class. Yang mewariskannya itu disebut sebagai kelas induk atau parent class seperti itu. Jadi nanti kelas anaknya mewarisi kelas dari induknya, dan kita juga bisa menggunakan atribut tersebut seolah atribut itu didefinisikan juga di dalam kelas anak. Jadi setelah kita run itu akan muncul dia memanggil atribut anak, memanggil metode anak, memanggil metode induk, dan juga atribut induknya 200. Oke, kemudian kita pakai cara yang sama tapi menggunakan metode overriding. Jadi kita itu bisa menggambarkan fungsi yang dari kelas induk dalam kelas anak. Nah, alasan untuk melakukan overriding ini dikarenakan kita mau memodifikasi ataupun mengubah metode yang sudah diturunkan dari kelas induk dalam kelas anak tersebut. Oke, ini contohnya ya. Jadi di sini ada kelas induk, def main method, manggil metode induk. Kelas anak juga seperti itu, manggil metode anak. Nah, ini sama dengan anak. Kemudian baru kita run. Nah, nanti dia muncul memanggil metode anak. Jadi di overloading operator itu sama overriding sebelumnya. Cuma di sini tuh kita membuat kelasnya vektor. Nah, nanti dia menunjukkan vektor 2 dimensi seperti itu. Jadi kita menggunakan tanda plus untuk menjumlahkan keduanya. Kita tuh bisa mendefinisikan metode add dalam kelas kita untuk melakukan penjualan vektor. Dan kemudian nanti operator plusnya ini akan berfungsi sesuai kehendaknya teman-teman. Kelas vektor def seperti sebelumnya juga sama, self A sama dengan A, self B sama dengan B. Kemudian nanti dia juga str nya gitu, return def f, return vektor, kemudian v1 v2. Nah, kalau kita run lagi dia akan muncul vektornya di sini 9 sama 8. Karena kenapa? Karena kita masukkan vektor pertama itu vektor 5 sama 10. Kemudian vektor kedua itu 4 sama 2, min 2 ya, negatif 2. Jadi nanti dia akan menghasilkan 5 sama 4 ya 9 gitu. 10 sama min 2 berarti 8. Selanjutnya itu dalam menyembunyikan data atau data hiding. Jadi sebuah atribut itu bisa dibuat dengan terlihat ataupun tersembunyi dari luar kelas. Caranya itu kita di Python memberi nama dia dengan diawali tanda underscore doang selesai literannya. Nah, di sini dia masih line 12-nya masih salah. Oke, emang begitu. Kita coba lagi, kita ganti dia dengan pakai print counter. Print counter ya. Di sini print counter, kemudian ada bawahnya, kemudian counter script code, baru dia berhasil. Kalau keteran dia berhasil. Hasilnya itu 122. Oke, seperti itu teman. Dapat tarik kesimpulan dari pemrograman kita bahwasanya di Python itu dengan framework KVMD-nya menggunakan paradigma OP dan lain 3, yang mana di kelas struktur dasar app MD-app itu merupakan pendefinisian dari kelas, dimana nama kelas itu struktur data app gitu. Jadi mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.